Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syihabuddin Alawi dengan NIM 2111600579. Nah, di sini saya akan mereview artikel 1, yaitu dari tugas jaringan dan komunikasi data. Itu tugas untuk review artikel 1. Nah, untuk artikelnya itu judulnya itu The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Yang penulisnya itu David D. Clark. Nah, untuk nama jurnalnya itu Proxicom 88 Computer Communication Review. Nah, untuk tahun dan juga halamannya itu volume 18 nomor 4 Agustus tahunnya 1988. Di sini saya akan melanjutkan dari slide yang berikutnya. Di sini apakah tujuan penelitiannya. Jadi dari makalah yang berjudul artikel The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Nah, tujuan penelitian makalah ini tuh mengkatalogkan satu pandangan dari tujuan asli arsitektur internet dan juga membahas hubungan antara tujuan ini dan fitur penting dari protokol. Next, ada hipotesis. Untuk hipotesisnya itu asumsi pada tujuan dasar di artikel 1 ini yaitu menghubungkan ARPANET 8 asli dengan jaringan radio paket ARPA 9 10. Jadi untuk akses ke layanan terbesar di ARPANET. Nah, saat menghubungkan diasumsikan akan ada jenis jaringan lain untuk saling terhubung. Dan di asumsi tingkat atas adalah jaringan akan saling dihubungkan oleh lapisan paket switch internet atau yang biasa disebut itu gateway. Nah, untuk argumentasi, itu menurut saya arsitektur internet mentolerir berbagai realisasi ini dengan desain. Berbagai realisasi ini dengan desain, namun malah meninggalkan perancangan realisasi tertentu dengan banyak teknik yang harus dilakukan. Jadi itu sehingga menurut saya dalam kasus ini sulit untuk mengatasi masalah dalam konteks spesifikasi arsitektur. Jadi namun demikian menurut saya masih sangat merasa perlu memberikan arahan kepada pelaksana untuk terus berjuang dengan masalah ini hari ini. Dan juga menurut saya belum ada yang mencoba untuk membangun simulator yang memperhitungkan variabilitas luas dari implementasi gateway, implementasi host, dan kinerja jaringan yang dilihat orang dalam kemungkinan realisasi internet. Jadi dengan demikian analisis sebagian besar realisasi internet dilakukan di bagian belakang mail atau amplop gitu ya. Ini adalah komentar pada struktur tujuan arsitektur internet bahwa bagian belakang analisis mail jika dilakukan oleh orang yang cukup berpengetahuan biasanya ya cukup. Slide selanjutnya itu ada analisa data. Sini ada application, transport, internet, network interface, dan transmisi control protokol atau TCP, dan user datagram protokol atau UDP. Jadi pada artikel ini menggunakan datagram itu sebagai bloknya. Jadi blok bangunan
dan bukan sebagai layanan itu sendiri. Kemudian dalam retrospeksi, ide yang tepat untuk memasukkan ke dalam sebuah Transmission Control Protocol atau TCP, yaitu beberapa cara untuk menghubungkan urutan dan algoritma menjadi buffer dari host. Nah, kekurangan. Untuk kekurangan yaitu ya, penulis tidak mempunyai ide terkait menghubungkan antara arsitektur dan kinerja, karena menurut penulis kendala semacam ini itu tidak menjadi bagian dari arsitektur, dan oleh karena itu tergantung pada individu yang melakukan pengadaan. Jadi untuk mengetahui bahwa kendala kinerja ini harus ditambahkan ke spesifikasi, dan juga untuk menentukannya dengan benar untuk mencapai realisasi yang menyediakan jenis layanan yang dibutuhkan. Jadi seperti itu kekurangannya. Dan yang next ada kesimpulan dan opini. Jadi kesimpulannya itu adalah arsitektur internet sudah sangat berhasil. Begitu pula dengan datagram telah berfungsi dengan sangat baik. Nah, untuk opininya itu ada makalah dan spesifikasi yang menjelaskan. Jadi menjelaskannya itu bagaimana protokol berfungsi. Nah, terkadang sulit untuk menyimpulkan dari ini mengapa protokolnya seperti itu. Protokol internet didasarkan pada koneksi tanpa koneksi atau mode layanan datagram. Motivasi untuk ini adalah sangat salah dipahami. Jadi sekian review jurnal artikel 1 yang judul artikelnya itu The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocol. Penulisnya David D. Clark. Tahun halamannya volume 18 nomor 4 Agustus tahun 1988. Sekian review artikel 1 dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.